Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ra'ufur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina atarrabahu biqalbin salim amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insyaallah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan 3 cara menjaga spirit ibadah pasca Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman, wa itta'adhana rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang maknanya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita semua, setiap nikmat yang kita rasakan harus kita syukuri, sehingga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La'adzidanakum, kalau kita tidak mau mensyukuri, mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah benar-benar sangat keras, sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani untuk Islam, untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, bagaimana setelah Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah setelah Ramadan, pasca Ramadan, kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya, biasa-biasa saja? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan suka kita rasakan dalam diri kita? Sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaannya ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing, oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah kita tidak kendor pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan khutbah ini khotib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar setelah Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal, yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Maka ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah setelah Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3M, yaitu yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga adalah muraqabah. Itulah 3M.
Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kaisu man dana nafsa wa amila liman ba'dal maut wal azizu atba'a nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang mengisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian sebelum meninggalkan dunia ini, menghisap, menghitung berapa amal yang dikerjakan untuk bekal kematian, serta beramal untuk kehidupan setelah kematian, sehingga akan memikirkan bagaimana saya mencari bekal kehidupan sesudah kematian. Kematian adalah awal kehidupan. Awal kita akan dihitung setiap perjalanan kehidupan. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah kita akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yakin dan percaya kepada yang gaib,
dan tak tampak oleh mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita setelah Ramadan dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam mengemban misi ibadah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hada yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.